5.000 orang sebanyak ini. Wah, rasa-rasa lebih ya. Tapi terserahlah, kalau tak yakin hitunglah sendiri. Ada tuh orang yang pandai cara gitu, diukurnya berapa meter, berapa meter, berapa meter, berapa meter, bisa dihitungnya berapa jumlah. Bukan cuma jumlah, berapa yang kentut pun tahu dia. Cari di Google. Maksud saya, siapa yang mau update status besok, ambil gambar yang pakai drone dari atas, buat yang hadir tablik akbar malam tadi sebanyak sekian ribu, yang tak percaya hitung sendiri. Untuk apa? Untuk ria, untuk sombong, untuk syiar, menunjukkan bahwa Mandailing Natal kalau sudah pengajian tetap ramai. Betul? Dangdut ramai juga. Ramai, panggil artis pakai rok pendek, yang menonton atu-atu di bawah. Orang kalau sudah menonton, pasti dia ingin apa yang dia tonton itu ada di rumahnya, betul? Ditontonnya artis pakai rok pendek, maka disuruhnya juga ibu di rumah pakai rok pendek. Pas ibu pakai, tak sama lutut ibu sama lutut artis. Lutut artis itu lutut, tengoknya lutut ibu macam lutut kuda. Tak salah, kita lanjutkan cerita. Sakit hati ibu nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di Mandailing Natal mereka ramainya adalah pengajian. 1 jam lebih sudah mereka berdiri tetap tegar. 1 jam lebih. Saya cuma mau ngasih tahu pada kalian yang duduk ini, kalian duduk tenang, mereka berdiri. Berdiri. Cuma mau duduk, bawah basah. Mau keluar tak bisa. Kalau ada yang sesak kencing, tenang, ikat mereka. Ya nih, mau bayangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama di dunia, bertetangga di surga. Bersama di dunia, bertetangga di, ya Allah, sebagaimana aku bersama dengan Ustadz Porkas Lubis, bersama dengan Bang Khairul Amri Nasution, bersama dengan Haji Atas di dunia, buatlah kami bertetangga di surga nanti, ya Allah. Pas begitu saya masuk ke dalam surga, saya tengok orang PP. PP aja masuk surga. Pas saya tanya sama orang PP, kalian PP dari mana? Dari Mandailing Natal. Sama baju kita, kata. Oh, jamaah yang lain mana? Masih dia bawa di sekolah. Dosa kepada Allah insya Allah bersih dengan taubat nasuha. Mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu banyak-banyak beristighfar. Tapi dosa kepada manusia, bisa minta ampun kepada Allah dosa kepada manusia? Tak bisa. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, dosaku banyak, selalu mau ceritakan aib tetangga aku ya Allah. Kemarin waktu dia beli mobil baru, ku santet dia ya Allah. Kemarin waktu dia beli rumah baru, ku dukunkan dia ya Allah. Ku ambil air liurnya ya Allah, ku curi kukunya ya Allah, ku curi rambutnya ya Allah, ku bawakan, ku kirimkan hantu begu ganjang ya Allah. Oh, tak bisa. Enak aja. Makanya tidak ada cara lain kecuali meminta maaf. Minta maaf. Siap bapak-bapak minta maaf? Ya. Siap ibu-ibu minta maaf? Pulang dari sini. Jangan, udah terlalu malam. Besok datang, tutup pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau minta maaf. Apa salah kau? Ku santet kau kemarin. Apa? Kau rupanya ya. Pancungnya kepala bapak. Cara minta maafnya, aku minta maaf, aku nyantet kau kemarin. Kalau kau balas, aku santet kau sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, membenarkan ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Yang berdukun juga lagi, dukun-dukun, tobat yang dukun. Maka jahanam tempat yang dukun. Ustaz menunjuk kami, tidak sih menunjuk kamera. Kebetulan yang nonton itu Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Ditontonnya,
tewas kok somannya. Ditangkapnya kelelawar, dipakunya ke dinding. Supaya Ustaz Somad juga terpaku, tak bisa terbang. Apakah terjadi kalau tak izin Allah? Tidak terjadi. Kalau ternyata tiba-tiba 2-3 hari lagi Abdul Somad mati, itu karena dukun atau karena Allah? Ajal sampai. Nah ini cerita ta'amiatul ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini. Ala yadurruka bisyai'in, kalau mereka mau memudaratkan engkau, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik, takkan terjadi kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula la quwata illa billah, tapi tetap pakai helm. Nah, besok pagi berangkat bang, abang tak pakai helm, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak kata Allah, tak bisa ditangkap polisi. Tanya sama Pak polisi, mana helm? Pak, kalau tidak kata Allah, itu kan ceramah Ustaz tadi malam. Kami pendatang juga, kau pikir kau aja ngaji? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Bisa disimpulkan ceramah Ustaz Somad malam ini, di antara hikmah Islam Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga mulut dengan salawat dari ghibah dan namimah, bersedekah banyak-banyak, dan selamatkan generasi bangsa supaya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Ustaz Somad cuma bisa ceramah 4 itu aja isinya. Yang lain akan disampaikan oleh ustaz-ustaz lain, tuan-tuan guru lain, tuan-tuan syekh lain, ustaz-ustaz alim ulama kita. Negeri Mandailing Natal, negerinya para ulama, di mana ustaz berada di Pulau Sumatera, sebagian besar adalah alumni pesantren-pesantren dari Mandailing Natal. Takbir. Nanti Bapak Ibu pergi ke Riau, pergi ke Medan, pergi ke Jambi, tanya, mana Ustaz Fulan? Mana Ustaz Fulan? Tanya aja, tamat mana? Satu di antara sekian mereka pasti akan mengaku, kau tamat mana? Dari Mustafawiyah Purba. Kau dari mana? Dari Ayah Muara Mais. Kau dari mana? Dari pesantren Tuan Fulan. Kau dari mana? Dari Mandailing Natal. Negeri ini, negeri bertuah, negeri para ulama, maka menjadi orang Mandailing Natal kebanggaan, tapi juga tanggung jawab. Makanya kalau tak siap jadi orang Mandailing Natal, pindah lagi. Kau orang mana? Mandailing Natal. Bisa kau baca kitab? Kitabnya juga kau siap. Bangga tak jadi orang Mandailing Natal? Bangga. Siapa lagi yang tak membanggakan kalau bukan kita sendiri, betul? Seandainya doamu cuma satu dan doa itu makbul, maka mintalah satu doa saja yang bisa dinikmati orang banyak. Anak-anak muda, kalau doamu satu cuman dan doamu makbul, jangan minta istri solehah, karena yang menikmatinya hanya kau saja. Bisa kawan kau menikmati? Bisa. Haram hukumnya. Hai engkau perempuan yang solehah, doamu cuma satu, makbul, tapi cuma satu. Kau minta suami yang soleh, yang menikmatinya hanya kau dan 3 lagi perempuan. Itu pun kalau ada izin. Yang takut bilang cuma. Tapi kalau doamu makbul satu ini, kau berdoa, maka satu negeri kau akan dapat manfaatnya. Kata Imam Ahmad bin Ambal, doa apa itu? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Satu kecamatan dapat camat adil, satu kecamatan dapat. Satu kabupaten dapat bupati adil, satu kabupaten dapat. Satu provinsi dapat gubernur adil, satu provinsi dapat. Satu negara dapat presiden adil, satu negara dapat. Satu dunia dapat pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Satu negeri mendapatkan keadilan. Datanglah Nabi Sulaiman, namanya Nabi Sulaiman. Orang Barat payah nyebut Sulaiman. Siapa dia? King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, orang Jawa payah menyebut Solomon. Siapa jenenge? Sulaiman. Nabi Sulaiman inspeksi upacara. Inni lam aral hudhuda, aku tidak melihat burung hudhud. Di Mandailing Natal burung apa namanya? Burung hudhud.
cari nanti di kamus burung hudhud. Mana burung hudhud? Kalau dia tidak datang sekarang, la azbahannahu, kusembelih lehernya. Mana burung hudhud? Kenapa tak datang upacara? Kalau tak datang sekarang, kusembelih lehernya. Tak berapa lama datang burung hudhud. Hudhud, kenapa kau lambat? Aku melihat. Apa yang kau tengok? Ada istana megah. Terus di sana ada seorang perempuan raja. Perempuan itu bernama Ratu Balqis. Ini artinya apa? Sudah ada intel sejak zaman dulu. Nama intelnya Hudhud. Intel, spionasi, mengawasi. Jadi kalau mau jadi intel itu yang diawasi itu negeri orang, bukan ustaz. Mana dia? Bagaimana negeri mereka? Bagaimana raja mereka? Bagaimana sultan mereka? Ternyata ada raja perempuan namanya Bilqis. Bagaimana dia? Hebat. Lalu kemudian kata Nabi Sulaiman, bawa surat ini, kirim ke dia. Itulah bismillah yang pertama. Orang pertama menulis surat pakai bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kirim surat sampai ke Ratu Bilqis. Bilqis membaca surat Sulaiman. Begitu dia baca terpukau, akhirnya dia pun mau datang menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku akan datang. Maka Bilqis pun siap-siap dengan bala tentaranya mau datang menjumpai Nabi Sulaiman. Burung hudhud memberikan laporan lagi. Apa kata hudhud? Sulaiman, Bilqis sudah di jalan, dia mau datang. Maka Nabi Sulaiman kumpulkan tentara-tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian semua yang bisa membawa kursi Bilqis sebelum sampai kemari? Kursinya sudah sampai duluan. Siapa yang bisa? Berdiri satu orang. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin, Ifrit. Ada orang Mandiri Natal namanya Ifrit. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi. Aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina 3000 km naik pesawat 3 jam. Aku bisa membawa kursi Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama Ifrit? Ifrit ini kepala dinas urusan jin. Namanya Kadis Jin. Kadis Jin Ifrit, kau berapa lama bisa bawa kursi Bilqis ke Palestina? Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai. Kira-kira berapa detik? Tik, 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 sampai kursi. Tapi Nabi Sulaiman tidak langsung menuju jin Ifrit. Ada yang lebih cepat. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkata seorang laki-laki, dia punya ilmu, tapi bukan jin, dia bukan setan, dia bukan Ifrit, dia manusia, tapi dia punya ilmu pengetahuan. Kata Nabi Sulaiman, kau bisa? Bisa. Namanya Asif bin Balkhiyah. Siapa namanya? Asif bin Balkhiyah. Sampai ke Jawa Barat berubah jadi Asep. Asif bin Balkhiyah. Asif, berapa lama kau bawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Apa kata Asif? Qabla ani yartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip, kursi Bilqis sudah sampai. Berkedip mata Nabi Sulaiman, langsung datang kursi Bilqis. Siapa yang menang tender? Jin apa manusia? Manusia. Itu 3000 tahun yang lalu, brother. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah. Makanya kalau ada orang sekarang masih berkawan sama jin, jin tolong aku. Kata jin, wani piro. Sedia kata jin. Kau berani bayar berapa kata jin? 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah tender. Kenapa sekarang masih juga minta kepada jin? Oleh sebab itu maka jin-jin ini semuanya takluk. Dan jin itu paling takut sama manusia. Manusia ini paling mengerikan. Berani dia tulis depan rumahnya, permak jin. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang diceritakan Abdul Somad ini sebenarnya? Apa
Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Abdul Somad? Kalau dulu bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata berkedip, maka sulitkah bagi Allah memindahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Nyambung? Jelas? Dulu Abdul Somad kuliah ke Mesir, foto di samping Sungai Nil, cetak besok pagi, masukkan ke amplop, kirim, seminggu baru sampai Pekanbaru Riau, dibalas seminggu lagi baru sampai, tak jadi sampai, salah alamat, alamat palsu. Sekarang begitu foto langsung send WhatsApp, bisa tak bisa? Bisa. 20 tahun yang lalu, begitu cepat waktu berlalu. Tahun 2000 di Mesir, 2020 gambar dulu pakai pos, sekarang pakai email. Has been seen. Suratmu sudah terkirim cepat, tapi ada yang bisa mengirim kamera, mengirim mikrofon, bisa? Ada yang bisa mengirim Abdul Somad malam ini langsung ke Kolaka besok pagi ceramah? Tak bisa. Artinya apa? Teknologi yang lebih dulu canggih atau sekarang? Tak usah dijawab, bingung. Yang jelas anak-anak kita mau sekolah teknologi boleh apa tak boleh? Boleh. Silakan dia masuk fakultas sains teknologi, silakan dia masuk fakultas antariksa, silakan dia cita-citanya mau ke bulan, silakan. Yang penting dia tamat pesantren. Aku mau jadi polisi, silakan. Aku mau jadi tentara, silakan. Aku mau jadi bisnismen, silakan. Kau mau jadi apa? Jadi Wonder Woman, jangan. Wonder Woman itu sempaknya di luar. Mohon maaf dulu. Bang saya ini lah ceramah selalu keceplosan, kelepasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10.30. Akhirnya saya ceramah 90 menit. Rupanya kalau jamaah itu hatinya terbuka, matanya melotot, ustadz yang ceramah itu pun semangat. Kadang kita ceramah jamaah nunduk. Semua sekalian, anak-anak kita, terserah lagi. Ustadz berapi-api di atas mimbar, jamaah berair-air. Makanya dari tadi saya ceramahkan, saya tengok semua. Mata saya tajam, saya tengok. Saya mau nengok mana yang udah menguap. Dari tadi tak ada saya tengok satu pun menguap. Karena kalau ada menguap itu berarti sudah diganggu setan. Orang yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, kedua cacingan. Orang Mandailing Natal tidak akan cacingan. Cuma mau cacingan. Pas cacing ada di dalam, paling bertahan 2 hari. Ditengoknya yang masuk rotan. Tak ada kursi rotan kan betul deh. Tak ada kursi rotan. Habis jadi holat semua. Ustaz kau tahu tadi saya makan holat. Buka selera kita. Habis rotan-rotan itu semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sehat-sehat semua, segar-segar semua. Ikannya besar-besar, sambalnya tuk-tuk. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanannya halal, pikirannya bersih, orang tuanya soleh-solehah, anak mudanya, jadilah Mandailing Natal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada baldatun thayyibatun, negerinya baik, Jepang, Eropa, Amerika, tapi belum tentu wa rabbun ghafur. Tapi kalau sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belum matahari terbit, nama yang pertama dikumandangkan adalah nama Allah, nama Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama yang dikumandangkan adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama yang dikumandangkan ketiga adalah nama imam yang baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Harapan Buddha 0812-6416-6116 pakai untuk acara pesta, jangan dangdut.
pakai lagu-lagu sholawat. Kau senangkan hati ibumu, kau buat ibumu bahagia, kau bawa nama ibumu, rezeki akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul?